Ya, oke, terima kasih. Memang Bapak Ibu, ayat itu ya, Matius 13 tentang menabur itu tidak ada hubungannya dengan memberi atau menabur persembahan sebenarnya. Jadi maaf, ada gereja-gereja atau persekutuan doa yang masih memakai istilah apa? Menabur. Ya toh, benar enggak? Ayo Bapak Ibu silakan menabur. Nah, tujuannya apa kalau sudah menabur? Menuai. Padahal apakah yang menabur itu selalu menuai? Bisa jadi yang menabur tidak menuai, yang menuai orang lain. Nah, maunya adalah tidak menabur, tapi menuai. Nah, jadi sekali lagi, Matius 13 itu tidak ada hubungannya dengan memberi Materi, persembahan. ya. Iya, nggak ada. Ya, jadi secara hermeneutika itu salah. Betul enggak? Malah ada yang berdoa 100 kali lipat. Wah, ini salah. Nggak ada hubungannya dengan memberi persembahan. Kalau urusan materi, Bapak Ibu nggak usah berdoa. Ya, nggak usah minta sama Tuhan. Artinya begini, kerja saja baik-baik, serius, kira-kira diberkati nggak? Iya, seperti burung pipit, Pak. Dia kan terbang dulu, Pak. Baru bisa. Iya, masih ingat ya yang kemarin-kemarin itu. Jadi Iya, berusaha bekerja seperti saja itu. pasti ya diberkati. Buktinya orang yang bukan Kristen pun juga diberkati luar biasa. Diberkati. Kenapa? Karena mereka memang bekerja keras ya. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi intinya adalah pemahaman firman yang berbeda-beda. Setiap jemaat, setiap kita pun ya, kita punya pengertian firman yang berbeda-beda. Ada yang ngerti puji Tuhan gitu ya. Biasanya memang ya di STT saja Bapak Ibu, contoh ya, contoh aja. Ada yang ngertinya itu setelah lulus loh Bapak Ibu. Ya. Iya, ada yang setelah lulus tuh baru ngerti loh. Ya, jadi ada murid saya itu yang ingat saya, nomor telepon saya disimpan, tiba-tiba dia telepon saya, Pak masih ingat saya? Lupa saya, siapa kamu? Gitu ya, saya ini Pak, saya di STT ini. Oh, saya baru ingat. Tapi wajahnya saya lupa. Gitu ya, memang saya pernah ngajar di STT itu. Lalu dia berkata apa? Bener Pak, yang Bapak ajarkan dulu. Dulu kok saya marah-marah ya Pak, ya katanya gitu. Bener, ternyata seperti itulah. Iya, enggak apa-apa. Jadi untuk sementara belum ngerti, tapi suatu saat pasti bisa mengertinya. Ya itu ya. Oke, itu yang Iya. pertama clear ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang yang kedua yang Pak Beni kemarin sudah singgung. Nah, sebenarnya tentang apa? Pertumbuhan. Makanya sekarang kan tidak ada lagi ya seminar apa? Pertumbuhan gereja, sudah ada lagi gitu ya. Bukan masalah tokohnya sudah meninggal ya Bapak Ibu ya, bukan ya. Tapi memang setelah itu sudah nggak ada lagi. Sebab kalau mau jujur, gereja yang bertumbuh itu gereja yang seperti apa, gitu ya. Nah, kalau bertambah, ya bertambahnya kan macam-macam. Dari apa? Yang Pak Benny kemarin sah-sah saja ya. Perpindahan, iya betul. Umpama lokasinya jauh, lalu pindah rumah, ya, otomatis kan cari yang dekat. Ya, sah-sah saja yang seperti itu. Nah, tapi jangan lupa Bapak Ibu, kenapa pihak gereja itu merasa susah kalau ditinggalkan jemaat gitu ya. Apalagi kalau pindah dan lain sebagainya, kenapa susah? Nah, lupa dengan satu ayat di dalam, coba kita baca Kisah Rasul pasal yang ke-20. Ya, Kisah Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-28 Bapak Ibu. Ya, di situ dikatakan Kisah Rasul 20 ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pemilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jadi sebenarnya jemaat itu, Bapak Ibu, milik siapa sih? Nah ini yang harus diingat. Jemaat itu sebenarnya milik siapa? Miliknya Tuhan sendiri loh Bapak Ibu. Bukan miliknya sang gembala sidang loh. Hati-hati Bapak Ibu. Ingat itu ya. Miliknya Tuhan. Nah, kenapa ada maaf sang gembala yang susah dan lain sebagainya? Karena dia merasa memiliki domba itu. Padahal domba-domba itu adalah miliknya Tuhan. 1 Petrus pasal yang kelima itu. Gembalakanlah apa domba-domba ini, apabila nanti gembala agung datang, dia akan memberikan apa pahala kepada gembala-gembala yang dipercayakan itu. Nah, kita hanya dipercayakan untuk melayani. Tapi sebenarnya jiwa-jiwa atau jemaat itu adalah miliknya Tuhan. Itu yang harus diingat. Ya. Nah, kalau miliknya Tuhan ketika dia pindah, kita susah? Enggak.
gitu ya. Kita nggak perlu susah gitu. Nah, waktu ketambahan kok kita seneng, betul nggak? Puji Tuhan, ketambahan 3 keluarga umpama, Bapak Ibu. Tapi ketika ditinggalkan 3 keluarga atau 1 keluarga, kenapa kok susah? Iya Pak, karena yang 1 keluarga itu apa? Support dana paling besar loh di gereja ini. Nah, jadi ukurannya kok ke sana, Bapak Ibu. Ya, jadi kita kadang-kadang enggak fairnya di situ. Ya toh, itu kan miliknya Tuhan. Dan pekerjaan ini pun pekerjaan Tuhan. Saya pernah ditanya begini, Pak, kalau suatu saat saya mengembalakan lalu jemaatnya tiba-tiba lama-lama itu habis, Pak. Terus gimana, Pak? Kira-kira saya berdosa enggak di hadapan Tuhan? Lalu saya tanya, Bapak sudah melayani dengan baik, dengan setia, perhatian, memelihara? Oh, sudah semua. Tapi akhirnya habis, Pak. Lah, habisnya kenapa? Mati semua, saya tanya. Ada yang mati karena jemaatnya tua-tua. Tapi ada yang pindah ke kota. Nah, ini yang ngomongin di desa ya. Karena terus terang saya kan mengajarnya Bapak Ibu, hamba Tuhan yang di desa-desa, Bapak Ibu. Jadi mereka tuh ngeluhnya seperti itu. Ya, ceritanya seperti itu. Sudah semua. Sudah banyak yang pindah ke kota. Enak Pak Awi di Surabaya. Jemaat banyak yang pindah ke Surabaya katanya. Tapi kan enggak di gereja saya bilang gitu toh. Iya. Apakah saya salah di hadapan Tuhan? Kira-kira Bapak Ibu jawabnya gimana? Untuk sang gembala yang lagi susah seperti ini. Saya hanya berkata berarti tugas Bapak sebagai gembala sidang selesai. Lah terus sekarang bagaimana? Ya sekarang ikut gereja jadi domba Bapak, saya bilang. Nah, tapi sekali lagi siap enggak Bapak Ibu? Biasa gembala mimpin perjamuan suci, lalu sekarang disuruh melayani perjamuan suci. Ada perasaan gimana Bapak Ibu? Wah, gengsi, iya toh? Bapak Ibu, saya kasih contoh, Bapak Ibu. Saya pernah jadi gembala. Ya, biasa saya mimpin perjamuan suci. Lalu suatu saat, Bapak Ibu, saya nggak mengembalakan. Saya bergabung di satu gereja. Lalu saya yang suruh melayani perjamuan suci. Saya lakukan, Bapak Ibu. Kenapa? Dia adalah gembala sidang saya. Saya sekarang adalah jemaatnya. Bisa begitu, Bapak Ibu? Saya sampai hari ini begitu kok. Gitu ya. Nah, jadi sekali lagi itu masalah hati ya. Nah, oke, kita kembali kepada poin yang pertanyaan yang kedua yang kita diskusikan. Jadi sebenarnya yang namanya pertambahan kalau kita kembali ke Kisah Rasul itu faktornya apa, Bapak Ibu? Lokasi. Kalau kota besar ya cepat. Kenapa? Karena jumlah penduduknya banyak. Betul enggak, Saudara? Jumlah penduduknya banyak. Lalu yang kedua, apalagi, Saudara? Kan urbanisasi. Ya, yang dari desa ke kota semua. Jadi otomatis gereja di kota nggak bisa kosong. Ya, tapi yang di desa memang kasihan, lama-lama kan berkurang. Kecuali sang gembala mengumumkan supaya punya anak yang sangat banyak gitu ya. Supaya gerejanya tetap eksis. Nah, itu yang harus dipahami. Lalu yang berikutnya apa, Bapak Ibu? Di lokasi itu sudah ada berapa gereja? Nah, jumlah penduduknya berapa? Kalau kita kembali ke Kisah Rasul, hanya di Yerusalem dan di Antioquia. Itu 2 kota besar. Jemaatnya banyak, Bapak Ibu. Tapi setelah itu, kalau kita baca gereja di Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, Tesalonika, itu sebenarnya gereja rumah semua loh, Bapak Ibu. Dan rata-rata rumah zaman itu maksimum isinya berapa kalau dipakai pertemuan? 50 orang, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu jangan berpikir gereja di Korintus, Efesus, Filipi itu gereja megah, gereja yang sangat besar. Tidak, Bapak Ibu. Itu gereja rumah semua. Makanya Paulus selalu mengatakan salam kepada siapa? Febe yang mengembalakan gereja rumah di Kenkrea. Priscilla Aquila, di mana lagi? Nah, itu yang dikatakan Alkitab, Bapak Ibu. Nah, kalau begitu pertambahan masih ada. Kalau itu kota besar. Tapi kalau kota kecil, Bapak Ibu Saudara, pertambahan ya ada, tapi enggak bisa diukur. Dalam waktu katakanlah setahun jumlahnya sekian, enggak bisa, Bapak Ibu. Kenapa enggak bisa? Ini bukan mengecilkan mujizat dan kuasa Tuhan ya, Bapak Ibu, bukan. Tapi memang jumlah penduduk yang tidak seberapa. Contoh, ada orang Kediri tahu Pare ya, di situ ada
GPDI Tiberias. Saya pernah ngajar di sana, Bapak Ibu. Itu gereja besar, seukuran Pare. Saya tanya jemaatnya ada berapa itu? 600 ya. 600 sampai 1000 gitu loh Bapak Ibu. Nah waktu itu hamba Tuhannya dan pengerjanya ada sekitar 20 atau 30 ikut kelas. Saya tanya, di Pare ada gereja besar namanya GPDI Tiberias, nanti Bapak Ibu bisa periksa, ya dekat alun-alun tuh posisinya, tengah kota ya, di Pare Bapak Ibu ya. Itu ada gereja sebesar itu, jemaatnya ya mungkin 1000 sekarang. Lalu saya tanya, ini gereja ini sudah berapa lama berdiri? Zaman saya ngajar dulu Bapak Ibu, sekitar 20 tahun yang lalu, itu pengerjanya berkata usia gereja ini sudah 70 tahun. Berarti sampai hari ini usia gerejanya sudah 90 tahun Bapak Ibu. Lalu saya berpikir mundur ke belakang. 90 tahun, Kota Pare itu dulu namanya apa Bapak Ibu? Desa Sa, betul enggak? Saya belum lahir itu. Ya Pak Burhan yang senior di sini juga belum lahir, umurnya belum 90 tahun. Baru bisa bayangkan Kota Pare 90 tahun yang lalu seperti apa sepinya. Nah, saya percaya gereja bisa besar, jemaat bisa banyak kalau sudah umur berapa Bapak Ibu? Di atas 70 tahun. Dan yang terpenting apa? Sudah ganti pendeta berulang kali. Karena pendetanya mati semua Bapak Ibu. Ya, masuk 90 tahun nggak ada yang mati. Nah, jadi kita bisa lihat Bapak Ibu, gimana kira-kira? Kalau ukuran total 90 tahun, jemaat hanya 1000, bertumbuh apa tidak? Enggak tuh. Kalau di kota coba, usia masih 20 tahun, jemaat sudah 1000, betul enggak? Nah, jadi Bapak Ibu kalau kita lihat seperti ini, nggak bisa. Makanya seminar pertumbuhan gereja itu saya pernah usul. Yang diundang jadi pembicara itu jangan pendeta kota Bapak Ibu. Undanglah pendeta desa, di mana dia tekun 40 tahun, 50 tahun melayani di situ, dan jemaatnya tetap 30 orang. Kenapa? Pernah banyak, tapi ketika tahun ajaran baru, pemudanya ke kota kuliah, kerja, menikah, dan balik. Balik-balik pas Natalan saja. Syukur-syukur masing-masing memberi persembahan Natal, ya toh Bapak Ibu ya. Tapi kan lupa juga sudah. Nah gitu loh. Nah yang penting apa? Yang penting sekarang bukan pertambahan lagi, tapi yang dikatakan Alkitab adalah pertumbuhan. 2 Petrus 3 ayat 18. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan bertumbuhlah dalam pengenalan akan Tuhan. Apa artinya bertumbuh dalam kasih karunia? Mempraktekkan yang Pak Benny bilang kemarin, sikap hidup karakter semakin menyerupai Kristus. Nah, itu ya, itu gereja yang bertumbuh. Jemaat yang bertumbuh, Bapak Ibu. Walaupun jumlahnya 40, tapi pemuritannya jalan. Jemaat ini benar-benar hidupnya ya punya komitmen loyalitas kepada Kristus. Wah, itu bertumbuh. Dan yang terpenting apa? Pengertian firman-Nya juga semakin bertambah-tambah. Nah, itu gereja yang bertumbuh. Oke, silakan dari Bapak Ibu yang akan memberikan komentarnya. Silakan Bapak Ibu. Ya, saya setuju Pak Wid Ya. yang disampaikan Pak Wid. Bukan cuma sih. Sekarang ini saya karena dari kota besar ke kota kecil juga, itu saya melihat rata-rata Pak Wid. Ya nggak tahu ya, mudah-mudahan ini nggak benar atau tapi pengalaman yang saya amati di Tulungagung dan sekitarnya kayak Trenggalek, Blitar dan segala macam. Itu gereja-gereja kecil itu masuk dalam zona nyaman, Pak Wid. Zona nyaman, ya. Ya, zona nyaman dalam arti spirit penginjilan, spirit penjangkauan jiwa-jiwa itu sudah mulai luntur gitu, sehingga ya mereka rata-rata jemaat yang ada itu lah jemaat turun-temurun begitu dari neneknya ke anaknya ke cucunya seperti itu gitu Pak. Jadi dan mereka rata-rata yang saya lihat merasa dengan kondisi seperti ini sudah cukup begitu. Jadi nah, makanya itu yang saya ngomong pertumbuhan gerejanya itu bagaimana dilihatnya dari sisi apa begitu Pak Wid. Dan ini banyak Pak. Kalau Bapak lihat di sekitaran di daerah-daerah ya, kita nggak ngomong kota besar, terutama yang di daerah-daerah itu rata-rata saya melihatnya sih seperti itu begitu. Jadi tidak apa ya nyaman lah dengan kondisi sekarang.
hidup dengan segini aja sudah cukup, apa segala macam, buat apa yang aneh-aneh lagi, maksud buat apa ya? Ya berjalan aja lah, ibadah minggu rutin, apa segala macam seperti itu. Mungkin seperti itu sehingga akhirnya apa ya, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan itu juga apa agak kurang gitu loh Pak Wid, intinya seperti itu. Jadi yang saya bilang ya akhirnya gereja nggak ada pertumbuhan secara maksimal, dalam arti ya begitu Pak Wid. Ya. Oke, memang kadang kalau sudah enak gitu ya, sebenarnya bahaya. Kalau kita kembali ke Kisah Rasul pasal yang ke-8 itu, Tuhan nanti akan mengizinkan yang namanya penganiayaan. Nah, ketika Tuhan izinkan penganiayaan, Bapak Ibu ya, itu akhirnya mereka menginjil, terpaksa menginjil. Nah, gitu ya. Akhirnya terpaksa menginjil, Bapak Ibu. Nah, makanya kita kalau sudah lihat gereja yang sudah mapan gitu ya, nah kadang-kadang lupa itu. Nah, kita terus istilahnya diingatkan, ya, mengingatkan juga. Ya, jangan sampai sudah merasa enak. Pokoknya ingat aja kalau sudah merasa enak, nggak berbuat apa-apa, itu sebenarnya bahaya. Gitu ya, bahaya. Sebentar lagi pasti Tuhan akan mengizinkan yang namanya penganiayaan. Nah, terus terpaksa akhirnya menginjil. Ya, terpaksa menginjil. Nah, itu jemaat di Yerusalem. Nah, bandingkan dengan Kisah Rasul 13, jemaat di Antioquia. Beda. Kalau jemaat di Antioquia itu boleh disebut jemaat yang misioner. Tahu, ngerti tanggung jawabnya. Nah, akhirnya mengutus Paulus dan Barnabas untuk menginjil. Nah, seperti itu ya. Seperti itu. Oke. Kira-kira itu dulu. Nah, yang terakhir, yang ketiga. Nah, yang Pak Eki kemarin pernah singgung ya. Jadi itu ya Pak Beni dan juga yang lain, atau mungkin mau menanggapi yang lain silakan Bapak Ibu. Tentang pertumbuhan gereja. Jadi sekarang kita nggak bisa mengukur, kalau banyak itu bertumbuh. Nah sekarang kalau masa pandemi seperti ini Bapak Ibu, gedung yang besar kosong. Kosong loh Bapak Ibu. Ayo. Ya, saya mau nambahkan sedikit soal pertumbuhan. Jadi saya teringat pengalaman saya di Kalimantan, khususnya di Balikpapan. Ya katakanlah saya pulang kampung gitu ya. Nah itu di lingkungan rumah saya itu ya radius 1 kilometer itu mungkin sudah ada puluhan gereja di situ. Nah gereja masa kecil saya itu di belakangnya itu ada gereja, di atas ada gereja lagi. Kalau nggak salah di atas gereja saya itu ada GPIB, kemudian di atasnya lagi ada HKBP, kemudian ada GPSI. Sementara gereja masa kecil saya itu GBIS. Nah, kemudian ada satu gereja dari Surabaya yang besar, yang terkenal di Surabaya, buka cabang di Balikpapan. Nah, dia buka cabang itu di antara gereja masa kecil saya dengan gereja GPIB. Jadi di tengah-tengah. Saya berpikir kenapa dia tidak buka di daerah-daerah yang lain. Padahal di sekitar saya itu 1 kilometer dari rumah saya itu sudah banyak sekali gereja. Kenapa dia tidak buka gereja-gereja yang menjauh lah, atau di daerah-daerah yang tidak ada gereja atau kurang gereja? Justru dia di gereja masa kecil saya ada GPIB, kemudian dia sebelum gereja saya, sebelum di bawah GPIB itu persis gereja dia buka. Nah ini membuat saya akhirnya banyak teman-teman saya yang berpindah, akhirnya pindah semua ke sana. Karena memang gereja ini gereja menarik. Gereja yang menarik itu apakah itu bisa dikatakan pertumbuhan gereja? Itu yang pertama. Nah, yang kedua, satu kali gembala sidang saya, ya sekarang almarhum, beliau almarhum, itu menyuruh saya
supaya saya membuka cabang di gereja, buka cabang di lingkungan sekitar. Saya bilang sama dia, untuk apa kita buka gereja lagi? Toh di lingkungan kita sudah terlalu banyak gereja. Nah, biarlah teman-teman saya yang dulu ke gereja dia, teman-teman kaum muda saya, dulu saya besar di gereja itu, sekarang ke gereja-gereja lain, biarlah mereka bertumbuh di gereja mereka masing-masing. Kenapa saya harus buka gereja lagi supaya mereka kembali ke kita? Sementara mereka sudah eksis, sudah jadi pelayan Tuhan di sana, sudah merasa bertumbuh di sana. Nah, kalau gereja kita ini, saya katakan kepada gembala sidang saya saat itu, gereja kita banyak yang pindah ke sana. Ya, kita introspeksi diri dong. Kenapa kita, jemaat kita kok pindah ke sana semua? Nah, akhirnya beliau beliau ya tidak memaksa saya. Kemudian kalau saya berkata kepada beliau, kalau mau buka gereja, saya akan buka jauh dari gereja-gereja yang ada. Saya bilang begitu. Oh, kok gitu buka saja di Berau. Buka saja di mana gitu. Di pelosok Kalimantan semana gitu. Nah, sayangnya saya belum ada panggilan ke sana. Bahkan saya disuruh, kalau kamu memang mau buka gereja di sana, saya bisa linkkan kamu dengan hamba Tuhan di sana, katanya gitu. Tapi saya bilang, panggilan saya adalah orang misi, bukan mendirikan gereja, bukan membuka gereja, saya bilang. Saya pasti akan pindah-pindah dari satu gereja ke gereja lain. Dan makanya kemarin juga gereja saya di Surabaya ini, hari Minggu kemarin itu tepat tanggal 8. Tanggal 8 itu hari apa ya? Itu sudah 21 tahun gereja saya yang sekarang ini 21 tahun berkembang. Tapi dengan kondisi seperti sampai hamba Tuhannya membuat sebuah video bagaimana jemaat dulu bisa berkumpul, tapi dalam ulang tahun yang ke-21 jemaat sudah 5 bulan ini tidak bisa beribadah, tidak bisa berkumpul bersama. Biasa ada kaum wanita, ada kaum muda, ada sekolah minggu, semua sekarang online. Bahkan kita tidak tahu lagi sampai kapan akan terus seperti ini. Karena kemarin ada rapat majelis dan diputuskan belum bisa offline. Karena dari sinode juga belum bisa mengizinkan untuk offline. Nah, jadi dari sini ya saya pikir ini sebuah tantangan bagi gereja Tuhan masa kini. Ya, apa itu yang dimaksud pertumbuhan? Apakah itu sekedar mengumpulkan jemaat, berupaya dengan gedung dan sebagainya. Padahal rencananya gereja kami saat ini ingin melebarkan gereja. Saya termasuk panitia pembangunan dari gereja saya sekarang. Ya akhirnya semua kita pikirkan ulang. Apa itu yang dimaksud dengan gereja? Nah, yang terjadi akhirnya ya seperti itu. Ini merupakan satu tantangan, satu ujian bagi kita. Apakah kita benar-benar seperti itu yang kita pelajari di Alkitab tentang pertumbuhan gereja? Nah, saya tidak tahu situasi Pak Beni di Tulungagung bagaimana. Saya juga pernah di Tulungagung, kurang lebih 2 minggu di Tulungagung. Kalau tidak salah di Jalan Maijen Sungkono. Mungkin kalau Pak Beni di kota Tulungagung, itu ada nama jalan namanya Jalan Maijen Sungkono.
Saya tidak tahu juga perkembangan gerejanya di sana yang sempat saya layani selama 2 minggu itu. Bagaimana perkembangan di sana? Ya, tapi ya mungkin kita masing-masing daerah berbeda situasi yang kita hadapi. Nah, itu saya tambahan dari saya sedikit. Oke, makasih. Tentang pengalaman saya. Ya, nah jadi Bapak Ibu, saya ingat satu ayat, setelah itu kita materi ya. Roma 15 ayat yang ke-20 Bapak Ibu. Nah, Paulus mengatakan begini. Roma 15 ayat 20. Dan dalam pemberitaan itu aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain. Jadi kalau mau buka pelayanan baru atau gereja baru, kalau perlu ya memang menjauh sana, jangan yang sudah ada gereja. Itu kata Alkitab. Tapi prakteknya kan nggak seperti itu Bapak Ibu. Nah terus terang saya juga nggak tahu motivasinya hamba-hamba Tuhan itu buka kan saya juga nggak tahu. Ya ngomongnya mereka dapat visi dari Tuhan dan lain sebagainya, ya saya kan tidak tahu. Tapi prinsip Alkitab seperti Paulus tadi merupakan kehormatan kalau membangun jemaat di tempat lain. Nah itu ya Bapak Ibu ya. Oke. Jadi itu, nah sekarang kita masuk dulu ke materi sebelum yang ketiga tadi ya, Bapak Ibu. Mbak ini share-nya, screen-nya, semoga bisa. Ya, nah Bapak Ibu tentang pukat ada di dalam Injil Matius tadi ya. Matius 13 ayat 47 sampai dengan ayat yang ke-50 Bapak Ibu. Pukat atau jala. Dan ini hanya ada di dalam Injil Matius Bapak Ibu ya. Nah bunyi ayatnya seperti ini. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut. Ia mengumpulkan lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai, lalu diulah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertak gigi. Nah, Bapak Ibu, nah, perumpamaan tentang pukat ini sama dengan perumpamaan lalang dan gandum yang penafsirannya difokuskan kepada hari penghakiman, ya. Nah, kita lihat jala yang dipakai murid-murid Tuhan zaman itu tingginya 2 meter, lebarnya 100-an meter, sehingga menjalannya dengan perahu, Bapak Ibu ya. Perahu satu dengan yang lain. Nah, jalannya begitu, Bapak Ibu. Bisa membayangkan ya. Nah kalau umumnya kan satu orang ya yang menjala karena jalannya kecil Bapak Ibu. Ini tingginya 2 meter, lebarnya 100-an meter. Jadi pakai perahu, 2 perahu itu jalannya. Dan pada masa itu merupakan metode penangkapan ikan yang sangat efektif. Nah, untuk menggunakan pukat dibutuhkan kerjasama dari 6 orang atau lebih. Nah, ada ikan yang haram atau yang halal. Itu yang disebut Alkitab tadi, ikan yang tidak baik, Bapak Ibu. Ya, jadi kita berpikir ikan yang tidak baik itu bukan ikan yang busuk ya, yang mati bukan, tapi ikan yang haram, Bapak Ibu. Nah, yang halal dan yang haram itu yang dipisahkan. Nah, perumpamaan tentang pukat ini untuk menggambarkan hari penghakiman. Bapak Ibu baca ayat-ayatnya ya. Nah, demikian juga pada akhir zaman malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Masih ingat perumpamaan tentang lalang di antara gandum, Bapak Ibu?
Nah, hamba-hambanya mau mencabut lalang itu, tapi tuannya berkata, jangan kau cabut. Nanti kalau lalang dicabut, gandumnya ikut tercabut. Nah, lalangnya memang mirip dengan gandum. Nah, biarkan saja waktu musim menuai. Nah, perumpamaan itu sama dengan yang kita pelajari ini ya. Nanti waktu hari penghakiman, maka dipisahkan. Nah, tadi yang diumpamakan ikan yang baik dipisahkan dengan ikan yang tidak baik. Yang haram dengan yang halal dipisahkan. Demikian juga orang jahat dengan orang benar dipisahkan. Nah, sekarang memang kita tidak tahu. Makanya ada pesan selalu berkata apa? Jangan menghakimi, jangan menilai. Ya, satu sisi oke lah, karena kita tidak tahu, gitu ya. Menurut kita orang itu kok seperti itu, lalu kita nilai, kita hakimi. Ya, tapi Bapak Ibu sebenarnya yang dimaksud jangan menghakimi apa yang seperti itu. Kalau Bapak Ibu renungan lebih jauh lagi, bukan Bapak Ibu. Menilai, memuji itu boleh, gitu ya. Ya, tapi kalau belum melihat apa istilahnya buah pelayanan atau apa ya, Bapak Ibu hanya sepintas saja, memang tidak boleh kita menilainya. Pasti penilaian kita bisa salah, kan seperti itu. Oke, tapi intinya nanti pada hari penghakiman. Nah, bukankah pengikut Yesus adalah penjala? Tuhan pernah berkata kepada penjala ikan, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes, mari ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Nah, Bapak Ibu, kita bagaikan orang-orang atau nelayan yang menaburkan apa pukat atau jala itu tadi. Nah, artinya apa di situ kalau kita lihat? Kita tidak dapat memilih kapan dan kepada siapa. Nah, ini maknanya Bapak Ibu ya. Memberitakan Injil. Kita tidak dapat memilih kapan dan kepada siapa ya memberitakan Injil. Nah, artinya apa, Saudara? Dimanapun ya kepada siapapun. Kan kita nggak bisa pilih, oh siapa tahu si A akhirnya percaya Tuhan, si B percaya Tuhan, bisa begitu Bapak Ibu? Saya pikir tidak. Ya, intinya ya tetap beritakan saja sama seperti kita taburkan jala begitu ya. Ikan model apa saja nanti yang ketangkap ya itu. Nah, sama ketika Injil kita beritakan, Bapak Ibu kita tidak tahu mereka akhirnya meresponi Injil apa tidak, begitu ya. Setiap saat, setiap waktu, ya kita beritakan saja. Nah, itu tugas kita ya, tugas kita. Oke, yang kedua, pergi ke jalan-jalan dan mengumpulkan semua orang yang ditemui baik ataupun jahat, betul ya. Tidak peduli orang seperti apa, ya. Lalu kita beritakan itu, seperti kita sebagai nelayan itu tadi. Nah, di dalam perumpamaan tentang pukat, nelayan menebar jalannya, mengumpulkan tangkapannya dan memisahkan ikan-ikannya. Malaikat yang datang dan memisahkan orang yang jahat dari orang yang benar. Nantinya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dimaksud orang benar, siapa yang dimaksud dengan orang jahat. Nah, Bapak Ibu, itu ada di sekeliling kita ya, ada di gereja kita, ada di pelayanan kita, Bapak Ibu ya. Orang yang di luarnya setia kepada gereja, tetapi di dalamnya tidak mempunyai hubungan dengan gereja yang benar, Bapak Ibu renungkan, gitu ya. Orang yang di luarnya setia kepada gereja, tetapi di dalamnya tidak mempunyai hubungan dengan benar, dengan gereja yang benar. Memang sekali lagi kita tidak bisa berkata gereja A, B, C, gereja yang salah, gereja yang benar, dan lain sebagainya. Walaupun kelihatan itu salah, betul ya Bapak Ibu ya. Kalau ajarannya benar-benar menyimpang, sesat, ya itu salah. Tapi Bapak Ibu lihat, di sisi yang lain, walaupun diajari yang seperti itu, loh kok jemaatnya tambah banyak ya. Mungkin kita juga merasa kecil hati kan seperti itu. Bapak Ibu. Ya, bahkan satu sisi gerejamu yang pengajarannya baik, mana nggak menyelamatkan jiwa katanya seperti itu. Jemaatnya kok tetap saja bahkan dari tahun ke tahun malah berkurang. Nah, ini sekali lagi bicara jemaat yang ada di kota, Bapak Ibu Saudara ya. Kenapa? Karena banyak saingan. Ya, ada satu buku dengan judul Persaingan dalam Gereja. Aduh, ngeri ya Bapak Ibu ya. Akhirnya memang gereja apa istilahnya? Bersaing. Ya, satu contoh Bapak Ibu.
Lah Pak, lek podo-podo datangnya ke gereja Pak, ya cari gereja yang dingin dong. Masa kepanasan. Nyanyinya gimana? Satu tangan, mau tepuk tangan, satunya kipas-kipas, katanya gitu. Saudara-saudara. Saya pernah mendengar begitu. Ya, dan sama-sama memberi persembahan. Ya, cari yang dingin dong Pak. Nah, akhirnya gereja berlomba-lomba apa itu? Memberi fasilitas yang, waduh, pokoknya seperti itu ya. Bahkan saya diceritain teman, Bapak Ibu ya, yang pelayanan di desa. Saya nggak sebut desanya ya. Ukuran desa biasanya pakai apa Bapak Ibu? TV ya, yang paling besar itu harganya berapa sih? Berapa inch yang paling besar itu Bapak Ibu? Ya, paling 25 juta dapat TV yang besar itu loh Bapak Ibu ya. Nah, LCD sudah nggak laku nih sekarang. Jadi kalau lampunya sudah putus, banyak gereja sudah nggak pakai LCD lagi. Pakai TV, betul ya? Oke. Dia bilang di gereja ini pakai itu loh, TV yang besar itu loh Bapak Ibu, Videotron. Ya, seperti yang di perempatan-perempatan jalan itu loh Bapak Ibu. Itu harganya itu bisa 250 juta, 300 juta itu Bapak Ibu. Gereja desa pakai Videotron. Waduh. Lalu ditanya, "Loh kenapa Pak engkau pakai gereja pakai Videotron itu? Wih, duitnya dari mana itu?" Iya Pak, supaya apa? Menarik banyak jemaat untuk datang. Terus terang Pak, gereja di sini tidak ada yang pakai Videotron. Semua pakai LCD. Saya sudah pakai Videotron. Itu apa? Menarik. Waduh, ini celaka nih Bapak Ibu ya. Motivasinya sudah lain itu ya. Nah, Bapak Ibu, yang seperti ini ya gimana kira-kira ya? Nah, di luarnya baik, tapi kita nggak tahu di dalamnya. Yang tahu motivasi kan hanya Tuhan. Yang tahu hatinya kan Tuhan. Dia melakukan pelayanan atau istilahnya membentuk gerejanya sedemikian rupa, nggak tahu tujuannya apa. Oh, Ibu, berlomba-lomba seperti itu. Nah, hati-hati. Memang sekali lagi kita nggak bisa menilai. Tapi Bapak Ibu lihatlah kalau sudah motivasinya yang seperti itu kan nggak benar gitu ya. Oke, saya juga pernah diberitahu ketika pelayanan di desa juga. Pak, ini speaker, mixer, musik, ya, mic ganti semua Pak. Made in Genteng, Pasar Genteng, Surabaya ya, ganti semua. Waduh, ganti apa Pak? Saya nggak tanya loh Bapak Ibu. Iya, ini ganti yang harganya berapa ratus juta gitu loh. Satu set lengkap itu hampir 200 juta. Tak pikir ini ukuran desa. Seperti itu, buat apa? Iya Pak, supaya suaranya nggak nganging-nganging gitu katanya ya. Dan supaya ya itu Pak menarik itu. Bahwa alat kita itu lebih baik dibanding yang lain. Bapak Ibu, orang-orang yang seperti ini lupa. Gereja di Kisah Rasul itu tidak pakai gitu-gitu semua. Yang menyebabkan orang datang beribadah, ya datang kepada Tuhan, itu bukan, Bapak Ibu, fasilitas-fasilitas yang seperti itu. Ingat, Tuhan mengatakan apa? Kalau aku ditinggikan, maka banyak orang akan datang kepadaku. Kapan Tuhan Yesus ditinggikan, Bapak Ibu? Khotbah meninggikan Kristus. Kapan? Tentang apa khotbah yang meninggikan Kristus? Kapan Yesus ditinggikan? Bukan waktu dia lahir, Bapak Ibu. Waktu dia mati di atas kayu salib, itulah dia ditinggikan. Jadi dengan kata lain, kalau khotbah benar, khotbah tentang salib Kristus, itu berarti meninggikan Kristus dan banyak orang akan datang kepadanya. Harusnya begitu. Tapi sekarang kan kebalik, Bapak Ibu ya. Nggak laku ya khotbah yang seperti itu. Itu enggak. Hari gini ngomongin salib, hari gini ngomongin penderitaan, hari gini ngomongin apa kesusahan, hari gini ngomongin penyakit, hari gini ngomongin masalah dan sebagainya. Wah, nggak laku Pak khotbah yang seperti itu. Tapi Bapak Ibu, kita kembali ke Alkitab. Justru khotbah itulah yang meninggikan Kristus. Nah, Bapak Ibu, lihat ya. Jadi, jangan sampai kita tertipu. Jadi, khotbah itu harus Kristus sentris. Baik perjanjian lama kita khotbahkan, tetap Kristus, Bapak Ibu, ya, yang menjadi pusat dari khotbah kita. Loh, di PL kan tidak ada Kristus, Pak. Ya, kita mesti cari Kristusnya. Temukan Kristus di dalam perjanjian lama, Bapak Ibu. Karena Yesus berkata apa? Seluruh kitab Taurat dan para nabi semuanya membicarakan tentang aku. Menurut Lukas 24. Ketika Yesus jelaskan kepada Kleopas dengan temannya. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita tertipu. Ya walaupun mereka benar-benar nih jahat motivasinya. Sebagai rekan, hamba Tuhan, ya orang percaya saling mengingatkan. Itu harus. Lalu yang berikutnya, Bapak Ibu,
Ya, siapa? Nah, ini yang penting lagi. Mengucapkan pengakuan iman rasuli tetapi tanpa iman yang benar dalam Yesus. Maksudnya apa? Oke, seringkali kan orang percaya Yesus itu, Bapak Ibu, percaya Yesus karena apa? Yesus yang seperti apa? Bukankah kita seringkali mendengar Yesus yang apa, Bapak Ibu? Melakukan mujizat, yaitu menolong, memberkati. Betul enggak, Bapak Ibu? Ya, intinya yang kita doakan lalu dipenuhi oleh Tuhan, yang kita minta lalu dikabulkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu, itu apakah benar percaya kepada Yesus Alkitab, Bapak Ibu? Ya, sebenarnya itu malah nggak percaya kepada Yesus. Ya, kenapa? Berarti dia menciptakan yang namanya Yesus, tapi sebenarnya itu bukan Yesus yang tertulis di dalam Alkitab. Dengan kata lain apa? Orang Kristen yang seperti ini. Ya, bukan bergantung dan berharap kepada Yesus, tapi istilahnya apa? Memanfaatkan dia untuk apa? Memenuhi keinginan dan harapan kita. Nah, orang Kristen kadang-kadang doanya begitu ya. Nah, itu yang kedua. Itu juga merupakan yang jahat di mata Tuhan. Oke, berikutnya Bapak Ibu Saudara. Nah, kita sudah bahas Bapak Ibu di Matius pasal yang ke-13 kemarin. Orang yang keras hati, nah, digambarkan di pinggir jalan, orang yang dangkal, tanah yang berbatu-batu, pecinta kesenangan duniawi, yang dikatakan jatuh di tanah yang dihimpit oleh semak duri. Mereka di dalam gereja, tapi bukan milik gereja. Ya, jadi ke gerejanya motivasinya apa ini? Nah, sebenarnya orang-orang yang seperti ini, Bapak Ibu, di mata Tuhan adalah orang-orang yang jahat, bagaikan ikan-ikan yang tidak baik itu tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah dari perumpamaan tentang buka. Sebagai murid Kristus, pergilah dan lakukanlah tugas pemberitaan Injil. Nggak tahu siapa nanti yang apa istilahnya, yang berespon kepada Injil yang kita beritakan. Nah, bukankah ada kesaksian-kesaksian, Bapak Ibu, ini yang baru kami dengar, Bapak Ibu ya, orang memberitakan Injil 20 tahun yang lalu. Percaya Tuhannya barusan, Bapak Ibu. Akhirnya orang ngaku, iya dulu kamu memberitakan Injil kepadaku, ya, nggak pernah aku respon dengan baik, malah tak tertawakan. Sekarang sudah mulai tua, aku bisa percaya kepada Tuhan. Saya ingat kamu pernah memberitakan Injil, memberitakan Yesus. Loh, ada yang begitu loh, Bapak Ibu. Jadi intinya apa? Jangan berkecil hati ketika kita memberitakan seolah-olah hari itu nggak ada yang berespon. Biarin, Bapak Ibu. Ya, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Benih iman, benih Injil kita taburkan, Bapak Ibu ya, nanti Tuhan yang akan memberi pertumbuhan. Lalu berikutnya apa? Ajalah orang ke gereja atau persekutuan yang benar. Untuk apa? Pertumbuhan imannya. Nah, saya masih ingat Pak Beni yang lalu pernah ngomong ya. Nah, kalau di situ nggak bertumbuh, Pak, kan boleh pindah. Oh, boleh. Nggak, Ibu, boleh. Buat apa di situ ya? Nggak bertumbuh imannya. Boleh. Oke. Lalu, Bapak Ibu, kalau kita lihat berikutnya, ya, ingatlah untuk hidup dalam iman dan pertobatan. Matius 18 ayat 3. Coba kita baca. Ternyata Tuhan mengajarkan kita, memerintahkan kita untuk terus-menerus hidup dalam iman dan pertobatan. Apa artinya? Coba Matius 18 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan apa? Lalu berkata, Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Maksudnya apa ini, saudara? Sesungguhnya jika kamu tidak bertobat. Waktu itu Yesus berkata kepada para murid. Apa artinya bertobat seperti ini? Oke, yang pertama, seringkali orang berkata apa? Aku bertobat, Pak, kapan? Sejak percaya Yesus. Betul enggak? Jadi ketika ada orang yang percaya Yesus, itu dinamakan apa? Bertobat. Betul ya? Dulu sebelum bertobat, artinya dulu sebelum percaya Tuhan. Tapi ini konteksnya adalah para murid, Bapak Ibu. Pertanyaannya apa para murid belum pernah bertobat sampai Tuhan mengatakan jika kamu tidak bertobat. Ternyata terjemahan lain mengatakan, terjemahan ILT ya, bukan bertobat, Bapak Ibu. Tapi jika kamu tidak berubah. Nah, ini yang lebih tepat ya terjemahannya ya. Jikalau kamu tidak terus-menerus, nah ini tensisnya adalah terus-menerus berubah.
berubah ke arah seperti Kristus. Sikap hidup dan karakternya seperti Kristus. Semakin serupa dengan Kristus. Nah, saya percaya orang yang sudah lahir baru, Bapak Ibu, orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, pasti hidupnya semakin diubahkan. Semakin lebih baik lagi. Nah, ini yang dimaksud. Oke, lalu yang terakhir, arahkanlah kepada hari penghakiman. Nah, kapan penghakiman itu, Bapak Ibu? Mungkin kita berpikir besok. Ya, oke, waktu dia datang kembali, Tuhan datang kembali. Tapi Bapak Ibu, kita ingat satu ayat di dalam Yohanes 12 ayat 47 dan 48. Kapan penghakiman itu dimulai? Jawabannya sekarang, Bapak Ibu. Lalu penghakiman akhir itu untuk apa? Nah, nanti kita lihat, kita simpulkan. Yohanes 12 ayat 47 dan 48. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku, tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu, kapan penghakiman itu dimulai? Sekarang. Melalui apa? Firman yang kita dengar, firman yang kita pelajari, Bapak Ibu, ketika kita salah, firman menegur kita, lalu kita kembali, kita berubah. Gitu ya. Firman yang dikatakan, yang kita dengar, yang kita khotbahkan, nah itu yang menghakimi kita supaya kita semakin baik, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, nanti waktu penghakiman akhir, Bapak Ibu, itu hanya untuk menentukan derajat upahnya, bukan salah benar lagi, bukan. Ingat ya, ketika orang itu diputuskan, ya, ini divonis 12 tahun. Nah, sebelum masuk vonis 12 tahun, Bapak Ibu, itu kan ada sidang pertama, kedua, ketiga, betul ya? Nah, waktu sidang pertama, kedua, ketiga, itu bukankah juga penghakiman, Bapak? Nah, sampai pada akhirnya diputuskan sekian, ya sudah, jalani. Nah, demikian juga, Bapak Ibu. Hari-hari yang kita lalui ini sebenarnya masa yang dikatakan apa? Penghakiman itu tadi. Melalui firman yang kita dengar, yang kita pelajari supaya kita diubahkan, diperbaiki supaya lebih baik. Dan nanti pada saatnya kita akan menerima upah yang disediakan oleh Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ini materi tentang pukat. Nah, sekarang silakan Bapak Ibu, sebelum atau kita melanjutkan yang kemarin, Bapak Ibu. Masih ingat yang dikatakan Pak Eki kemarin itu, ya, di dalam Injil Matius ya. Coba kita baca. Setelah itu silakan Bapak Ibu mendiskusikannya. Di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-6. Ya. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan janganlah kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Ya, silakan di antara Bapak Ibu yang mau apa istilahnya memberikan pendapatnya tentang hal ini. Silakan Bapak Ibu. Ya, selamat malam, ya, Pak ya, Tim. Ya, Bu. Apa ini? Ini Oh, saya Meta. bertanya, Pak ya. Ya, Ya. Okay. Mau bertanya, Pak, bukan membahas Matius 7, Pak ya. Bisa, Pak ya? Boleh, ya, boleh. Ya. Tadi di dalam Yohanes pasal 12 ayat 48, ya. Tadi dikatakan ada dua kata yang menarik, itu tentang penghakiman dan akhir zaman. Ya. Pak Tim bilang kalau penghakiman ya dimulai dari sekarang ini. Lalu akhir zaman ini kapan, Pak? Apakah tidak berbarengan dengan penghakiman? Akhir zaman ini kapan? Karena sering disebutkan dalam Alkitab. Apakah sejak itu diucapkan Tuhan Yesus atau para murid, atau sejak itu ditulis, atau kapan, Pak? Itu saja, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Bu Meta. Ya, Bapak Ibu, memang kadang ditulis akhir zaman, lalu pernah ditulis juga zaman akhir. Bapak Ibu pernah baca nggak di Alkitab? Ada akhir zaman, ada zaman akhir. Kok dibolak-balik ya? Ya, kita lihat Ibrani pasal 1 ya. Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2.
Nah, di situ dikatakan setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ya, ada dua zaman. Zaman dahulu dan zaman akhir. Betul ya? Nah, zaman dahulu itu PL, di mana Tuhan berbicara melalui para nabi. Lalu zaman akhir, dikatakan Alkitab tadi apa? Tuhan berbicara melalui Tuhan Yesus. Nah, jadi batasnya zaman dahulu dengan zaman akhir adalah Tuhan Yesus datang yang pertama kali. Nah, setelah Yesus datang yang pertama kali, sampai kedatangannya kembali, Bapak Ibu, namanya itu zaman akhir. Betul ya? Jadi sekarang ini kita ada di posisi yang namanya zaman akhir. Nah, sekarang bedanya dengan akhir zaman apa, Bapak Ibu? Silakan. Yang mau memberikan pandangannya. Apa bedanya dengan akhir zaman? Ada yang mau memberikan jawaban? Silakan, Bapak Ibu. Kalau begitu, akhir zaman apa? Ayo, masih ada bersama-sama ini. Pak, mau tanya juga, Pak. Oh, yuk Pak Beni, yuk ya kita kumpulin ya, habis itu kita diskusikan nanti. Yuk. Ya, akhir zaman apakah sama dengan hari Tuhan, Pak? Oh, nambah lagi nih ya. Ya. Oke, yuk. Ya, jadi ada zaman dahulu, zaman akhir zaman, apa tadi? Hari Tuhan. Hari Tuhan. Nah, hari Tuhan. Lagu sekolah minggu. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Ya. Hari Senin harinya Tuhan. Hari Selasa harinya Tuhan. Semua hari harinya Tuhan. Yuk, silakan Bapak Ibu. Oke. Nah, tunjukkan wajahnya masing-masing di foto sekarang Bapak Ibu. Sebab nanti kalau terakhir sudah banyak yang meninggalkan kita nanti ya. Yuk, tunjukkan wajahnya semua supaya saya lihat hadir apa tidak. Yuk, Pak Daud. Siapkan kameranya. Oh, ternyata ada ya. Yuk, Pak Daud, di foto, Pak. Supaya nggak tegang. Ya, puji Tuhan. Sambil memikirkan tadi ya, zaman akhir zaman, hari Tuhan. Sudah, Pak? Sudah? Oke, sudah, Bapak Ibu. Ini pakai bahasa batin ya. Karena mute tadi ya. Nah, tapi tahu, sudah. Nanti habis itu dikirim di grup. Ayo, Bapak Ibu, silakan. Nah, gini kan seger toh. Oke, zaman dahulu, zaman akhir, hari Tuhan. Sama atau beda ini? Silakan, kalau ada yang memberikan jawabannya, masukannya. Jadi anak sekolah minggu waktu nyanyi hari ini harinya Tuhan itu kira-kira gimana ya? Alkitabiah apa tidak itu? Saya dulu ya pernah sekolah minggu diajarin gurunya begitu. Kayaknya Pak Nahum pernah ngajar saya ini dulu di sekolah minggu. Karena satu gereja Bapak Ibu dulu masa kecil saya ini. Ada Bapak Ibu silakan. Ya, zaman dahulu, zaman akhir, hari Tuhan. Ya, ada Bapak Ibu? Silakan. Yuk, satu dulu. Apa hanya istilah atau ada maknanya?
ini ternyata kita kan susahnya minta ampun tuh ya. Halo Pak, Ya, Bu Lia, silakan. zaman dulu memang ada Tuhan, tetapi tidak ada Roh Kudus yang hadir di dalam tubuh kita. Tetapi sekarang tuh kita tidak ada Tuhan di depan mata kita, tapi ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Itu zamannya Tuhan sekarang ini kan Tuhan campur tangan di dalam kehidupan kita. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan, kita harus melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus apa? Tuhan zaman dulu memberikan firman, memberikan kesembuhan. Kita juga melakukan seperti itu. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Jadi, zaman dahulu ada Tuhan, ya ini maksudnya Tuhan Yesus hidup di antara para murid ya. Ya. Kita sekarang nggak ada Tuhan secara fisik, tapi ada Roh Kudus yang tinggal dalam hidup kita. Oke, ya, makasih. Kuliah. Yang lain, Bapak Ibu, silakan. Ya, kok sunyi senyap seperti di surga. Ayo, Bapak Ibu, silakan. Oh, sudah. Ya wes Pak Tim yang jawab ya, gitu ya. Sudah ada. Nah, Bapak Ibu, zaman dahulu, zaman zaman akhir, ya sekarang ini zaman akhir, lalu hari Tuhan itu biasanya ada di PL ya, Pak Beni ya, para nabi yang biasanya mengatakan, aku memberitakan hari Tuhan yang semakin dekat, hari Tuhan yang sudah datang, yang sudah dekat. Apa artinya hari Tuhan? Satu kalimat saja, hari di mana Tuhan menghukum. Itu artinya hari Tuhan. Nah, makanya lagu sekolah minggu itu hari ini harinya Tuhan. Itu sebenarnya hari di mana Tuhan menghukum, Bapak Ibu. Nah, itu makna teologisnya begitu. Nah, mungkin guru sekolah minggunya belum belajar, jadi nggak tahu, Bapak Ibu ya. Sehingga nyanyinya ya sudah semua hari harinya Tuhan. Betul, semua hari harinya Tuhan. Tapi pengertian harinya Tuhan itu adalah hari di mana Tuhan menghukum, bertindak, menghancurkan. Itu malapetaka, Bapak Ibu. Nah, itu artinya hari Tuhan. Sama seperti Yesus berkata di Matius 24, hari istilahnya itu sama dengan akhir zaman, yaitu hari di mana kesudahan dunia ini dimulai, kedatangan Tuhan kembali. Nah, itu artinya adalah akhir zaman. Satu kali, Bapak Ibu. Di mana Tuhan hadir lalu menghukum dunia ini. Tapi orang-orang benar ya dipisahkan dengan yang kambing dan domba itu ya. Nah, bersama dengan Tuhan. Ya. Itu Bapak Ibu. Nah, silakan kalau ada yang menanggapinya. Pak Tim mau ya, saya menjawab, hanya sedikit ragu-ragu. Oh, ragu. Takut salah gitu. Hanya ini yang saya tangkap ini. Akhir zaman itu kayak perwujudan kasih Allah akan dunia ini. Itu akhir zaman. Tapi kalau zaman akhir itu akhir dari segala zaman. Itu aja sih pemikiran. Oh, kebalik. Bukan. Terbalik Pak, akhir zaman ayah. Akhir zaman itu perwujudan kasih Allah melalui penyelamatan Kristus ya terhadap dosa. Tapi zaman akhir itu akhir dari segala zaman. Zaman akhir segala zaman. Oh, tapi kalau menurut Ibrani pasal 1 tadi nggak sesuai. Betul nggak? Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2 tadi loh. Ada zaman dahulu. Akhir kayak alam. Zaman akhir. Iya toh? Baca coba Ibrani 1 ayat 1 dan 2. Zaman dahulu PL nabi-nabi berbicara, lalu zaman akhir zaman akhir Allah berbicara melalui Tuhan Yesus. Berarti kapan? Sejak Yesus datang di abad pertama kan? Sampai kedatangannya kembali. Kan gitu. Jadi terbalik ya, Pak? Terbalik itu tadi. Iya, betul enggak, Ibu? Terbalik loh. Akhir. Jadi akhir zaman itu kesudahan dunia. Iya, maksud saya itu. Akhir zaman itu kayak akhir dari segala zaman gitu loh. Ya, sudah berakhir. Ya, betul.
Ya, sudah Kalau zaman berakhir. akhir itu Ya, Pak. zaman Yesus datang, zaman gereja, zaman sekarang. Ya, oke, kembali ke Iya. pertanyaan Bu Mita tadi. Berarti ayat yang dimaksud tadi gimana? Ayat 48 ya, barang siapa menolak aku, Yohanes 12, dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan, itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Berarti akhir zaman apa zaman akhir nih sebenarnya? Ya, harusnya zaman akhir. Sekarang. Iya. Iya, sekarang. Gitu Bu Meta. Ya. Halo, Bu Meta? Oke, siap Pak. Berarti sudah dimulai Pak ya? Oh, sudah. Malam hari Ya, ini sudah kita dimulai. diadili semua ini, dihakimi semua ini. Ya, oleh firman Tuhan yang kita pelajari bersama. Jadi kalau ada yang Oke, enggak siap, pas, siap. gitu ya. Pengertiannya gini, jadi kita nggak bisa kayak mau ambil aplikasi. Jadi yang menegur kita itu firman Tuhan, bukan pendeta itu tahu tentang hidup kita gitu loh. Karena pengertian banyak orang kan, pendeta ini kan pasti cerita tentang saya, makanya dia pakai ayat ini untuk menghakimi saya gitu. Oh, ya. Banyak jemaat tentang itu Pak gitu. Kalau ya gitu sih. Ya, ya. Ya, memang Jadi ya, gimana ya? Pendetanya yang tahu sih. Biasanya kan gembala sidang ini tahu jemaatnya masing-masing toh. Kalau pendeta ya, tamu, nah itu ketika menegur ya Roh Kudus bekerja memang. Karena nggak tahu kan, nggak diberitahu kan. Tapi kok bisa kena? Tapi kalau gembala sidangnya ya ada dua memang. Roh Kudus memberitahu dan dia memang tahu sendiri kelakuan domba-dombanya. Makanya ditegur melalui firman Tuhan gitu. Ya, pakai firman. Bisa juga yang begitu. Tapi kalau itu benar Bapak Ibu, harusnya bersyukur. Bukan masalahnya si A, si B, pengkhotbah itu apa istilahnya? Membenci kita, bukan. Kan Tuhan mengatakan apa? Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Oleh sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Jadi sebenarnya teguran firman itu bukti kasih Tuhan kepada kita. Benar enggak, Bapak Ibu? Bukti Tuhan mengasihi kita. Contoh, kita punya anak. Lalu anak itu mau pulang, nggak pulang, terserah. Nah, pertanyaannya, kita ini orang tua yang mengasihi anak kita apa bukan? Apa tidak? Tidak mengasihi berarti. Itu memang anak tetangga. Ya kan? Tapi kalau anak kita, ya, ketika nggak pulang, kita cari. Setelah datang ke rumah, kita ajar, kita pukul dia. Supaya kapok. Nah, itu kalau masih anak-anak. Ya toh? Ingat, kalau ada anak SD nggak pulang, waduh, kemana itu? Bukti kita mengasihi anak itu ya kita cari sampai ketemu. Tapi kalau dibiarkan Pak, nggak dicari Pak. Jangan-jangan anak tetangga itu tadi. Nah sekarang sama. Menurut Ibrani pasal yang keberapa itu? 12 ya? Apa 13? Yang namanya anak harus dididik. Ya, diajar kata Alkitab. Kalau nggak diajar, jangan-jangan anak-anak gampang atau anak-anak haram. Atau dengan kata lain bukan anaknya. Sekarang sama Bapak Ibu. Kalau hidup kita ini nggak ada masalah, kok seolah jalannya hidupnya enak, gitu ya, mulus-mulus saja. Pertanyaannya adalah, jangan-jangan kita bukan anak Tuhan, Bapak Ibu. Karena Tuhan tidak peduli sama kita. Makanya jangan sampai kesaksian, saudara-saudara, Tuhan itu baik loh. Hidup saya nggak pernah ada masalah, saudara-saudara. Lancar terus. Kalau berjalan tuh seperti di jalan tol, mulus terus, lurus terus. Saudara jangan aminin kesaksian ini. Saudara harus berkata, jangan-jangan kok bukan anak Tuhan. Gitu ya. Kenapa? Kalau anaknya Tuhan, nggak mungkin. Berarti ini anak yang dibiarkan. Nah, tapi sebaliknya kalau ada orang yang bersaksi, aku ikut Tuhan kok menderita ya. Aku melayani Tuhan kok apa istilahnya? Diolok-olok ya. Kok mengalami hal yang tidak enak ya melayani Tuhan. Justru engkau adalah anak Tuhan sejati. Amin, saudara. Itulah. Jadi jangan sampai dibalik-balik. Walaupun di televisi ada acara dunia terbalik, kita nggak mau kebalik. Gitu ya. Kita nggak mau kebalik. Oke, itu Pak Ibu. Nah, terakhir kita bahas anjing dan babi itu siapa? Nah, itu Pak Eki itu. Tanya ya. Nah, Yesus mengatakan perumpamaan itu tujukan kepada siapa? Nah, Bapak Ibu, saya ajarin juga cara menafsir. Matius pasal 5, 6, 7 itu khotbah Yesus di
Matius pasal 5, 6, 7. Khotbah Yesus di atas bukit. Betul ya? Sebenarnya bukan khotbah, pengajaran Yesus. Ketika pasal 7 ayat terakhir, Yesus mengajar, banyak orang yang takjub akan pengajarannya karena pengajarannya seperti orang yang berkuasa, tidak seperti orang Farisi dan orang ahli-ahli Taurat mereka. Terus yang kedua, yang hadir berapa banyak Bapak Ibu? Bisa jadi ratusan dan ribuan. Ya, oke. Terus yang ketiga, siapa saja yang hadir? Kira-kira di sana para pejabat ada nggak? Pejabat yang dimaksud di sini adalah ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, tua-tua agama Yahudi, ada nggak kira-kira? Ada. Ada. Lengkap. Itu pendengar yang sangat lengkap. Lapisan masyarakat dari yang rendah sampai yang terhormat, semua ada di situ. Ya, oke. Terus kalau begitu yang dimaksud anjing dan babi tadi siapa? Sampai Yesus mengatakan jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing dan melemparkan mutiaramu kepada babi, ya? Atau kebalik. Coba diulang ya. Matius 7, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, betul ya. Dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya dan lalu ia berbalik mengoyak kamu. Barang yang kudus kepada anjing jangan diberikan, mutiaramu jangan kau berikan kepada babi. Ada barang yang kudus dan ada mutiara. Ada anjing, ada babi. Nah, ini pasti kiasan ya, Bapak Ibu ya. Ini kalau melihat Alkitab. Ini bukan hurufiah ini pasti kiasan. Nah, yang dimaksud Tuhan ini siapa ini? Nah, itu yang kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini. Apa yang dimaksud barang yang kudus dan mutiara? Jelas Bapak Ibu? Dari konteks Matius pasal 5, 6, 7. Apa itu? Barang yang kudus dan mutiara. Silakan kalau mau jawab, Bapak Ibu. Barang yang kudus dan mutiara apa yang di sini? Pasti di kiasan nih. Makanya di grup saya share buku ya Bapak Ibu ya. Judulnya Spiral Hermeneutika. Nah, kalau mau beli boleh, tapi saya nggak menyarankan Bapak Ibu nanti daripada sudah dibeli mubazir. Ya kenapa? Sudah tebelnya 650 sekian halaman, tulisannya kecil-kecil, bahasanya kelas berat. Jadi bacanya mumet gitu Bapak Ibu. Tapi itu mahasiswa buku wajib mahasiswa S1 loh Bapak Ibu. Dengan materi hermeneutika. Nah, akhirnya kita berikan di S2. Yang S2 aja nggak sanggup, apalagi yang S1 gitu ya. Apalagi yang S0. Tapi kalau Tim, Bapak Ibu, suaranya Pak Tim kok pelan ya, kurang jelas saya. Suara. oh, yang lain gimana Bapak Ibu? Aman aja. Oh, yang lain aman Bu Pram. Jelas. Ya jaringannya lancar yang lain Bu. Mungkin volumenya Ibu, volume speakernya bisa dikerasin sedikit. Ya, jadi kita kembali, Spiral Hermeneutika itu buku yang sangat lengkap Bapak Ibu. Kalau jenis sastranya perumpamaan, ya, surat, nubuat, prosa, puisi, cara nafsirnya seperti apa lengkap itu Bapak Ibu. Gitu. Makanya sebelum berkhotbah, ya, mempelajari firman, ya itu. Sebab semua sastra Alkitab tidak bisa pakai prinsip menafsir yang sama, beda-beda Bapak Ibu. Nah, di situ perumpamaan juga sangat banyak dijelaskan di situ. Ya, oke. Jadi mana yang kiasan dan mana yang hurufiah kita mesti tahu. Nah, tadi barang yang kudus dan mutiara apa kira-kira maknanya di situ? Yesus mau menyampaikan apa di situ? Lalu ada babi, ada anjing. Siapa itu? Yang diumpamakan seperti itu. Silakan, di antara Bapak Ibu yang mau menjawabnya, silakan. Ada? Saya Pak Wid. Yuk, Bu Sri. Ya. Dari pelajaran minggu yang lalu. Ya. Itu Pak Wid mengatakan kalau mutiara yang berharga Ya. itu adalah itu waktu itu kan ada perumpamaan ini Pak Tim. Ketika seseorang menemukan mutiara yang berharga di tanah, dia memendamnya kembali terus menjual semua miliknya.
itu. Nah, itu kalau saya tidak salah dengar dan saya juga membaca ulang itu sepertinya waktu itu ini Pak, mutiara yang berharga itu adalah Kristus, Pak. Dan juga firman Tuhan. Iya, betul ya. Jadi konteks Matius 5, 6, 7, barang yang ujung mutiara adalah pengajaran Yesus. Ya, firman. Tapi kenapa tadi dikatakan apa? Jangan kau berikan kepada anjing dan babi. Nah, ini apa nih maknanya ini, Bapak Ibu? Anjing dan babi. Oke, satu-satu ya. Oke, Bu Sri. Anjing dan babi itu ketika saya mengingat-ingat pertanyaan Pak Eki waktu itu, ya. Ingatan saya itu kembali ke sekitar 8 tahun yang lalu, Pak. Apa itu? Perkuliahan dengan Pak Tim di STT Anugerah. Nah, di sana Pak Wit mengatakan di dalam buku-buku diktatnya itu kalau saya tidak salah, itu di sana dikatakan bahwa yang dimaksud dengan anjing dan babi itu adalah para pengajar palsu, Pak. ya. Itu yang saya tangkap dari sana. Masih ingat ya? 8 tahun yang lalu loh, masih ingat. Wah, luar biasa itu ya. Ingat ke sana, Pak. Saya sendiri aja lupa kalau pernah ngajar itu ya. Itu terus kemudian dari sana juga akhirnya kembali lagi ke yang hari-hari ini ya mungkin ya bulan-bulan inilah Pak. Itu saya juga ingatan saya juga terarah ke sana juga. Ini mungkin yang Pak Wit tahu ini yang saya maksud. Oke. Ya, ayo Bu. Ya, makasih Bu. Kita simpulkan ya. Secara konteks, betul tadi siapa Intan bilang orang-orang munafik. Ya, siapa yang disebut orang-orang munafik, yang ditegur orang-orang munafik pada zaman Yesus? Nah, ini sekaligus saya ajarin cara menafsir Bapak Ibu ya. Siapa orang yang dimaksud orang munafik yang ditegur Yesus, yang sering ditegur Yesus? Ahli Taurat dan orang Farisi. Ya. Orang Farisi. Ya, jadi di Matius pasal 7 ayat 6 itu yang disebut anjing, babi, orang Farisi, ahli Taurat, tua-tua. Ya, jadi istilahnya apa? Diberi pengajaran, diberi firman, percuma Bapak Ibu. Disia-siakan sama mereka. Seolah-olah mereka nggak butuh gitu. Nah, itu konteks dekatnya. Nah, kalau konteks jauhnya, yang tadi Bu Sri bilang. Nah, ayatnya di mana? 2 Petrus. Itu ya, Bapak Ibu ya, kalau secara menafsirnya, 2 Petrus pasal yang kedua. Bapak Ibu lihat di situ. Nanti dibaca mulai ayat pertama. Judul perikopnya aja jelas ya, 2 Petrus pasal yang kedua. Judul perikopnya dikatakan nabi-nabi dan guru-guru yang palsu. Ya, oke. Dikatakan begini ayat 22. Bagi mereka yaitu nabi dan guru yang palsu cocok ya apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi kalau Bapak Ibu belajar Alkitab, konteks jauhnya ayatnya ada, ternyata yang diumpamakan babi dan anjing adalah guru-guru palsu. Ya, orang yang merasa benar, nggak perlu ajaran dari yang lain. Ya, nggak perlu belajar dari buku-buku yang lain. Ada hamba Tuhan yang pernah ngomong ke saya begini, Pak Wit, aku nggak perlu baca buku-buku yang lain. Aku hanya perlu baca Alkitab saja. Loh, kenapa? Saya tanya. Iya, karena buku-buku yang lain itu sudah terkontaminasi dengan pikiran manusia. Kalau Alkitab itu kan hanya terkontaminasi Roh Kudus, katanya gitu. Berarti saya buat buku itu nggak laku, Bapak Ibu, karena sudah terkontaminasi dengan pikiran saya. Yang sudah beli buku saya, wah sudah terkontaminasi dengan pikirannya penulis kan gitu. Nah, mahasiswa saya ada yang banyak beli buku kan, saudara. Nah, kalau ada orang yang seperti itu, Bapak Ibu, ya tanya saja seperti ayat firman Tuhan itu tadi, ya. Pernah saya bertanya kepada hamba Tuhan yang jenis seperti ini, Bapak Ibu ya, yang belajarnya langsung dari Roh Kudus. Ya.
Saya pernah tanya tentang garam itu loh. Loh di Alkitab dikatakan garam itu kehilangan keasinannya. Bagaimana menurut Ibu, hamba Tuhan perempuan waktu itu? Wah, Alkitabnya yang salah itu. Sejak kapan garam kehilangan keasinannya? Tuh, Bapak Ibu lihat. Yang ngawur itu Alkitabnya apa dia ya, saudara-saudara? Lalu saya jelasin. Begini. Garam memang bisa hilang keasinannya. Kenapa? Karena diambil dari batu-batu di laut asin, kan gitu konteks sejarahnya. Betul enggak? Bapak Ibu, kita sudah belajar ya. Nah, dia nggak tahu itu. Karena di Alkitab tidak pernah dijelaskan. Nah, ini uniknya Alkitab, Bapak Ibu. Lalu mungkin ada yang tanya balik, kenapa Alkitab nggak menjelaskan detail, toh Pak, lengkap, toh Pak? Nah, kalau Alkitab sudah dijelaskan lengkap, nggak ada kelas seperti malam hari ini, Bapak Ibu. Saudara baca di rumah saja, apalagi Yesus punya YouTube. Nah, kalau konteks sekarang ya, para murid Yesus punya YouTube, kita nonton saja sudah. Iya kan? Nah, jadi Tuhan memang mengizinkan, bukan tidak lengkap, ya. Yang tidak lengkap adalah penjelasannya. Nah, lalu kita ketemu di mana? Ya, ketemu di bukti sekunder, di buku-buku yang lain. Nah, jadi Bapak Ibu memang ada orang-orang yang sudah merasa ajarannya yang paling benar, jadi nggak perlu belajar, nggak perlu dengar dari orang lain. Nah, itu yang dikatakan percuma memberi barang yang kudus, percuma memberi mutiara kepada orang-orang yang seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu, Tuhan memberkati, sudah habis. Cukup? Pak. Ya, Bu. Ya, Bu Erna ya. Ya, Bu. Ya. Iya. Pak, biar nggak jadi PR nih, Pak. Jadi lagi bertanya gini, saya melepaskan diri dari atribut saya sebagai orang kuliahan nih yang lagi belajar ya. Jadi saya benar-benar jemaat awam ya. Ya. Nah, tadi kembali lagi yang saya mulai dari yang terakhir tentang kata kiasan, arti kiasan tentang mutiara dan barang kudus yang dilempar kepada babi dan anjing. Tadi kan saya jadinya terusik karena pertanyaan Pak Eki tentang 30, 60, 100. Nah, kemudian saya jadi berpikir kenapa anjing dan babi kok nggak sakti, nggak rusak gitu kan. Nah, kembali apakah ini juga bisa dianalogikan ke sifat anjing dan sifat babi? Ya, karena babi kan selalu berkubang di tempatnya yang kotor, tetapi dia nyaman-nyaman saja gitu kan. Contoh seperti itu ya. Jadi kembali lagi karena kiasan. Nah, kemudian saya flashback sedikit lagi ke belakang terkait dengan tadi Mbak Intan ya panggilannya ya. Oke. Tentang hari Tuhan. Kemudian tadi Pak Wid menjawab bahwa hari Tuhan itu adalah hari penghukuman. Nah, kembali lagi saya jemaat awam nih, ketika saya mendengar bahwa hari Tuhan itu hari penghukuman, maka saya berpikir bahwa loh, kok harinya Tuhan kok jadinya hukuman? Mana yang Tuhan itu adalah Maha Pengasih dan Penyayangnya? Kok cuma hukuman? Berarti kan Tuhan kan hari Tuhan itu adalah menghukumnya, langsung menghardik orang gitu masuk neraka semua. Nah, sementara Tuhan punya rancangan yang damai sejahtera. Ya kan? Nah, itu satu ya, itu pemahaman lebih dalam. Kenapa kok enggak mungkin kalau hari penghakiman mewakili penghukuman dan surga neraka dapat, tetapi kalau penghukuman maka otomatis cuman neraka doang dong. Jadi yang diadilin cuman yang artinya gini, mungkin pengertiannya juga langsung ke ini objek yang memang orang jahat tadi kan. Nah, mungkin pengertiannya juga ke situ. Cuman kan saya butuh pemahaman yang lebih dalam ya. Nah, kemudian tadi kan Pak Wid bilang, waktu sekolah minggu, saya juga tuh suka. Bahkan sampai dengan hari itu kan lagu itu kan masih terus. Karena lagu itu ciptaan dari rohaniawan yang masa lalu juga, sekecil apapun dia kan. Nah, kembali lagi bahwa makna hari Tuhan bisa juga kita mengandung dua makna. Kalau Pak Tim sebagai seorang teolog itu bilang hari Tuhan penghukuman. Tetapi sebagai orang awam ngelihat bahwa semua hari kan baik nih. Biasanya kalau orang Jawa kan mau nikah, mau apapun, mau pindah rumah, ada jam, ada hari, bla 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 lah gitu kan. Terus kalau orang percaya kayak kita, semua hari baik, semua hari Tuhan. Nah, basicnya itu adalah ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi hari pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, setiap Tuhan selesai, Tuhan bilang bahwa dia
semuanya baik adanya. Hari pertama, kedua, dan yang ketujuh menguduskan hari. Berarti kan semuanya hari Tuhan, hari baik. Jadi menurut saya sih ada makna ganda. Kembali lagi bukan makna teologis. Nah, kemudian pertanyaan yang ketiga, makna teologis dengan makna rohani ada beda nggak, Pak? Oke. Gitu, Ya, Pak. yuk satu-satu ya, 5 menit lagi, Pak Ibu. Tadi mulainya terlambat ya, ngeheng. Oke. Nah, yang membedakan adalah konteksnya. Istilah hari Tuhan itu muncul banyak di kita para nabi. Nah, apakah Tuhan langsung menghukum? Tidak. Kalau Bapak Ibu baca kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel ya, itu para nabi diutus Tuhan untuk memperingatkan supaya umat Tuhan kembali kepada Tuhan, bertobat. Nah, kalau sudah diingatkan, waktunya juga sudah habis, terus apa yang terjadi kalau tetap nggak mau bertobat? Ya Tuhan hukum. Karena peringatannya kalau engkau tidak berubah, bertobat, Tuhan hukum. Final ya? Iya, final. Akhirnya Tuhan hukum. Nah, itu yang disebut oleh para nabi, hari di mana Tuhan bertindak, hari di mana Tuhan menghukum, itu yang disebut dengan hari Tuhan. Nah, itu konteksnya. Oke, lalu yang kedua tadi apa? Sampai lupa. Yang kedua tadi apa ya, Bu? Yang ketiga kiasan tadi. Kiasan, betul. Ya, jadi ada makna kiasan, makna apa? Teologis. Kalau teologis itu apa ya? Istilahnya pesan ya, pesannya gitu ya. Enggak, maksudnya gini. Kiasan itu terkait dengan kok nggak pilih sapi dan rusa tapi kayak anjing sama babi. Oke, berarti. Nah, kalau nanti dihubungkan di 2 Petrus 2 tadi, kenapa babi selalu kembali ke kubangan, nyaman, guru-guru palsu itu, kata 2 Petrus pasal 2, itu tetap hidup dalam dosa, hawa nafsu, dan merasa nyaman, senang di situ. Betul. Jadi karakter binatang itu. Nah, kalau anjing itu makan, muntah, lalu muntahnya dimakan lagi. Ini bicara apa ini? Ya, benar. Apa kotor. Iya, kotor, hal yang kotor, najis, ya. Wong sudah dibuang kok ditelan lagi. Gitu. Iya, oke. Nah, terus biasa. Yang hari Tuhan itu makna ganda, menurut saya itu bisa bermakna ganda. Tadi kan penghukuman kan terkait dengan konteks, ya. Nah, betul. Kalau lagu sekolah minggu hari ini, harinya Tuhan kan lebih ke makna rohani. Dengan basically hari penciptaan dari hari pertama dan ya semua hari kan kita sebagai orang percaya ini kan milik Tuhan, waktu milik Tuhan, jadi semua Tuhan ciptakan baik adanya gitu Pak. Jadi makna ganda, apakah boleh saya bilang begitu? Ini pertanyaan Pak, bukan pernyataan, pertanyaan. Daripada saya salah Pak. Ya, kalau hari Senin, Selasa, Rabu ya 7 hari itu harinya Tuhan, betul. Tuhan yang menciptakan hari ya sesuai kejadian. Hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Betul. Tapi, ya ini, kadang-kadang makna rohaninya benar, tapi yang dibuat rohani ini, ya nggak pas, Bu. Ya, istilah teologisnya itu alegoris itu. Nah, pertanyaannya itu adalah makna rohani dan arti rohani dan teologis itu, perbedaan kuatnya itu ada di mana, Pak? Oke. Kalau teologis, Bapak Ibu, itu artinya, ya pertanyaan dan jawabannya itu berdasarkan Alkitab. Terikat ya dengan ayat Alkitab. Kita nggak boleh cari arti lain. Itu teologis. Contoh seperti anjing dan babi tadi. Ternyata menurut 2 Petrus pasal 2 siapa? Guru-guru dan nabi-nabi palsu. Nah itu teologis. Iya. Karena Alkitab yang memberitahu. Alkitab yang menjawab pertanyaan dirinya sendiri. Tinggal kita yang harus mencarinya secara komprehensif. PL dan PB, PB dan PL. Nah, kalau alegoris atau sebenarnya alegoris juga seperti apa? Tanah itu adalah hati manusia. Itu sebenarnya sudah ada artinya, sebenarnya teologi juga. Makna ya. Ya, kadang-kadang kita ya ini yang seringkali kita kebablas. Seringkali kita mengatakan apa? Makna rohaninya. Istilahnya apa? Dirohanikan. Iya. Nah, itu dia sudah banyak yang merohanikan. Iya, contoh yang dirohanikan. Musa mengirim Yosua siapa itu? Ya Yosua dan yang pengintai itu loh Bapak Ibu. Yosua dan Kaleb ya. Betul ya. 2 pengintai. Memang Musa mengintai 12 menyuruh 12 pemimpin suku kan? Tapi ada 2 Yosua yang mengirim 2 orang utusan untuk mengintai Yeriko. Masih ingat? Iya. Ya, betul ya? Iya.
Atau saya yang salah? Enggak, benar, Pak. Boleh dikoreksi. Kalau Musa Ya. yang mengutus negeri mengintai Kanaan ada 12 kepala-kepala suku kan? Tapi kalau Yosua itu mengutus 2 orang untuk mengintai kota Yeriko yang Yosua, dihancurkan. Betul ya? Ya. Nah, Ya. kalau arti rohani itu 2 orang ini adalah firman Tuhan dan Roh Kudus. Nah, lalu Yosuanya siapa? Arti rohaninya adalah Allah yang mengutus, Yesus yang mengutus firman dan Roh Kudus. Nah, tambah kacau nih artinya ini begini. Oke ya. Nah, ada lagi nih dulu kita ini ya belajar yang kayak gitu ya. Kita diberi sayap burung nasar, 2 sayap burung nasar. Ya, masih ingat lagu itu loh. Gimana lagu lama itu? Intan tahu? Kita diberi 2 sayap burung nasar itu loh. Terus lagunya gimana? Yaitu firman dan Roh Kudus. Ini Intan pura-pura nggak tahu ini lagunya. Padahal di STT dinyanyikan gitu ya. Gimana lagunya saya juga lupa itu Bapak Ibu ya. Loh, sebentar. 2 sayap burung nasar, kenapa kok artinya firman dan Roh Kudus? Nah ini kan tidak ada dasar teologisnya. Nah ini yang disebut dengan makna rohani tadi. Yang dirohanikan, padahal nggak rohani. Nah secara hermeneutika salah. Secara hermeneutika salah. Iya Pak. Bisa ya nangkep ya. Oke, Jadi iya, rohani itu artinya yang dirohanikan, semua dirohanikan. Iya Pak. 2 firman dan Roh Kudus. Nah kalau 3 tambah 1 lagi apa? Tapi ini menurut pemikiran siapa? Sang penafsir. Atau maaf, ilmunya warisan. Pendahulunya ngajar begini, ya sudah, terus begini. Hati-hati ya, seringkali ilmu kita warisan loh Bapak Ibu. Yang belum tentu benar. Ya, contoh yang seringkali sudah familiar. Lucifer itu siapa? Setan. Malaikat yang diusir dari surga. Loh, ya toh? Warisan. Nah, itu warisan juga. Sejak kapan Lucifer itu malaikat, saya mau tanya. Sejak kapan setan itu malaikat? Ya, Bapak Ibu renungkan, kita ketemu 2 Senin lagi ya, kita bahas ya. Saya Pak Tin, belum. saya mau tanya. Tadi yang mengenai babi dan anjing. Oh, ya. Kalau apakah bisa dikatakan jadi sia-sia saja, keduanya sama saja, anjing dan babi, dua-duanya sama saja ya Pak? Iya, jadi maknanya akhirnya apa? Kita memberitakan Injil kepada orang-orang yang seperti itu sia-sia. Lebih baik nggak usah ngajarin orang yang begitu. Lebih baik nggak usah, karena nanti akan berbalik mengoyak pada kita. Iya, ini ya, kalau saya lihat, apakah perikop ini berkaitan dengan yang atas hal menghakimi? Kan yang menghakimi itu mengenai menegur, menghakimi seseorang. Misalnya seorang A menegur pada seorang B. Nanti yang B juga nggak mau dikatakan ada balok di matanya, ada selumbar di matanya. Dia pun akan mengatakan kembali kepada si A. Jadi si A terhadap B, si B terhadap A. Saya lihat kok ya ketepaan ya Pak. A anjing, B babi ya. Oh gitu ya. Nah kalau ini alegoris Bu ya, dicocok-cocokkan kalau ini ya. Ini cuma gurau Pak. Cuma maksud saya A pun menghakimi B. B pun tidak mau dihakimi. Dia pun mengatakan pada A ada juga balok, ada juga selumbar. Jadi percuma saja pada kedua A dan B ini dikatakan diberi nasihat. Diberi nasihat itu percuma gitu loh Pak. Jadi berkaitan dengan hal
nomor 6 ini, Iya, babi ayat 6 dan ya, anjing. kudus dan bencana. Jadi Betul. itu berkaitan dengan lanjutan dari hal penghakiman ini, Pak. Hal Jadi menghakimi ya. Ya. ya, jadi A dan B-nya itu berkaitan di situ. Jadi kita pun mau memberi nasihat seseorang itu sulit. Kita mengatakan maksudnya supaya mengkoreksi diri, dia pun tidak mau. Dia pun mengatakan sebaliknya pada kita. Jadi ya diremehkan, malah jadi gak enak gitu loh, Pak. Jadi mesti ada lain bagian yang mengenai nasihat gitu, Pak. Ya. Ini tidak bisa saling nasihat, malah berbalik pada kita sendiri. Gitu, Pak, maksud saya. Oke. Ya, ini ya, memang yang Bu, makasih. Yang ditegur memang orang Farisi yang suka menghakimi itu. Konteksnya, Bapak Ibu. Makanya kan seringkali kan dipakai di kita. Kamu jangan menghakimi, loh, sebentar. Ini konteksnya siapa? Nah, gitu Bapak Ibu ya kalau melihat Alkitab. Oke. Senin depan kita off ya, 17 Agustus Merdeka Bapak Ibu ya. Oh iya Pak ya. 24, ya. Oh ada libur ya Pak ya. Padahal ada PR dari saya Pak. Ada PR? Ada pertanyaan tapi nanti untuk bulan depan, minggu berikutnya. Di Matius 13 ayat 52 kita pemahaman lebih. Saya nggak ngerti Pak. Jadi itu nanti next on deh. Matius 13 yang tadi, tetapi ayat yang ke-52 nanti aja. Dimulai di 2 Senin yang akan datang. Oke, ya, terima kasih. Jadi saya sudah mengingatkan waktunya sudah habis Bapak Ibu ya. Ibu siapa tadi? Meta ya? Bu Susan ya? Halo Bu Susan? Ya. Bu, pertanyaannya di chat aja Bu. Bisa dicatkan aja di grup Bu. Oh enggak, ya mengenai saya minta penjelasan aja di Matius 13 ayat 52 yang tadi dibahas tentang pukat. Di ayat yang terakhir itu aja yang saya masih nggak ngerti. Jadi minta dijelasin, tapi kan enggak sekarang, waktunya sudah habis. Jadi nanti enggak, maksudnya di chat aja nggak apa-apa. Jadi kan kita bisa rame-rame tahu. Oh gitu, oke baik. Ya Bu, masih. Saya chat di grup ya. Ya Bu, ya masih. Terima kasih banyak. Ayo Bu. Ya, saya ingin menambahkan sedikit untuk. Sabar dikit ya Bapak Ibu ya. Ya tadi mengenai waktu itu ada di Alkitab itu ada 2. Itu tentang waktu Tuhan atau yang disebut dengan kronos. Dan kairos ya. Dan juga kronologi atau kronos. Jadi kalau Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ya kronos. Kronologi atau kronos. Mungkin ke sana arahnya ke Erna. Ya. Ya, itu saja Pak Tim. Oke, terima kasih. Ya, ayo siapa yang mau berdoa? Oke, minta tolong Pak Indrata, Plastia bisa berdoa Pak. Ya Pak, kita tolong berdoa, bersyukur atas kita malam ini. Terima kasih Tuhan bahwa kami semua boleh kembali bersekutu dan menerima penjelasan berbagai hal mengenai firman-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau kiranya memberkati persekutuan kami malam hari ini Tuhan, dan Engkau menyertai juga untuk khususnya untuk Pak Timotius yang sudah membagikan firman-Mu Tuhan, dan memberi penjelasan pada kami bagaimana firman-Mu ini Tuhan, sehingga menjadi satu kekuatan dalam kehidupan kami, dan senantiasa Tuhan membuat kami semua semakin mengerti Tuhan apa yang harus kami lakukan untuk ke depan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati setiap member anggota yang malam ini juga terlibat dalam persekutuan ini. Engkau menyertai setiap kami Tuhan, memberkati kami dan dalam semua hal, dalam pekerjaan kami, dalam kehidupan kami. Tuhan memelihara kami semua dengan kesehatan dan berkat jasmani rohani daripada-Mu. Sebentar kami semua akan berpisah Tuhan, kami menyerahkan semuanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Ya, selamat malam semua. Sampai ketemu Bapak Ibu, Tuhan memberkati.
Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Malam.